Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Di sini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Siti Masito dengan NIM 121341060 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Ngudi Waluyo. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan ide bisnis kakak yaitu Talamas Wool, bahan bakar biomasa dari limbah tatal kayu. Mengubah limbah tatal kayu menjadi energi bernilai, Talamas Wool yaitu mengolah tatal kayu, serbuk dan serpihan sisa produksi mebel keluarga saya menjadi bahan bakar biomasa padat bagi industri kecil dan menengah di kawasan Sukan, Kabupaten Semarang. Nama brand menggabungkan tatal yaitu bahan baku utama dan Masito identitas diri saya sendiri dengan bahan baku gratis dan pasokan berkelanjutan. Usaha ini menawarkan struktur biaya yang sangat efisien. Di latar belakang terdapat masalah, peluang, dan solusi. Masalahnya yaitu industri mebel di Kabupaten Semarang menghasilkan limbah kayu tatal dalam jumlah besar. Pada usaha mebel skala kecil menengah, termasuk usaha mebel keluarga penyusun, limbah ini seringkali hanya dibakar atau dibuang tanpa nilai ekonomi, menimbulkan pemborosan sumber daya dan masalah lingkungan. Peluang dan solusinya yaitu pemanfaatan biomasa limbah kayu sejalan dengan kebijakan energi nasional yang mendorong energi terbarukan. Brand Talamas Wool dibentuk untuk mengubah limbah menjadi bahan bakar bernilai jual, memberi manfaat ekonomi keluarga, sekaligus mengurangi limbah industri mebel. Untuk visinya yaitu menjadi brand bahan bakar biomasa berbasis limbah kayu yang terpercaya, ramah lingkungan, dan berdaya saing di pasar industri susukan dan sekitarnya. Untuk misi yang pertama yaitu mengolah limbah tatal kayu menjadi bahan bakar biomasa berkualitas melalui proses produksi yang terstandar. Yang kedua yaitu menyediakan produk bahan bakar alternatif yang terjangkau bagi industri kecil dan menengah. Yang ketiga mengurangi dampak negatif limbah kayu terhadap lingkungan melalui ekonomi sirkular. Yang terakhir yaitu mengembangkan usaha secara bertahap dengan memperluas jaringan distribusi. Selanjutnya yaitu tujuan usaha dan profil perusahaan. Untuk tujuannya yang pertama yaitu memanfaatkan limbah tatal kayu menjadi produk bahan bakar biomasa bernilai jual. Yang kedua menciptakan sumber pendapat baru yang berkelanjutan. Yang ketiga berkontribusi pada pengurangan limbah kayu dan lingkungan yang lebih bersih. Untuk data perusahaan bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya yaitu ada konsep usaha Zero Waste. Talamas Wool berlandaskan prinsip Zero Waste, memanfaatkan seluruh potensi limbah usaha mebel keluarga agar tidak ada sumber daya yang terbuang. Tatal kayu diproses melalui pengeringan, pengolahan, dan pemadatan hingga menjadi bahan bakar padat berkualitas konsisten. Yang pertama yaitu bahan baku gratis. Tatal kayu diperoleh langsung dari sisa produksi mebel keluarga, menekan biaya produksi secara signifikan. Yang kedua struktur biaya efisien, biaya rendah memungkinkan penempatan harga jual yang sangat kompeten di pasar. Yang ketiga target industri B2B, menyasar pabrik tahu skala kecil menengah di sekitar sentra mebel susukan. Untuk target pasar dan segmentasi atau STP, segmentasi yaitu geografis wilayah susukan dan sentra mebel sekitarnya, perilaku pelaku usaha aktif mencari bahan bakar hemat dan ramah lingkungan. Targeting yaitu pemilik usaha kecil menengah, pengolahan makanan, pengrajinan, dan industri bebas panas dengan kebutuhan bahan bakar konsisten. Segmen pasar utama yaitu industri makanan di pabrik tahu dan tempe,
usaha pengolahan kayu dan industri bata dan genteng, catering atau restoran bertunggu kayu. Dan untuk pemasaran awal difokuskan pada Kabupaten Semarang dengan rencana perluasan Dinglero dan Deresan seiringnya berkembang kapasitas produksi. Analisis SWOT yaitu yang pertama strike, bahan baku gratis dari limbah mebel keluarga, pasokan stabil dan berkesinambungan, biaya produksi rendah harga kompeten, konsep ramah lingkungan. Untuk W Agnes yaitu kapasitas produksi masih skala rumahan, peralatan sederhana belum terstandarisasi, brand awareness masih rendah, jaringan distribusi masih terbatas. Untuk selanjutnya yaitu opportunity, permintaan bahan bakar alternatif meningkat, limbah kayu mebel sangat melimpah, kebijakan energi terbarukan pemerintah, rangkaian industri membuka kerjasama. Selanjutnya yaitu trade, persaingan penjual kayu bahar dan arang mapan, fluktuasi volume limbah bergantung order mebel, harga bahan bakar konvensional kadang lebih murah, belum ada standaritas mutu produk. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran 4P, produk, reach, promotion, plans. Produk yaitu bahan bakar padat tatal kayu, terpadatkan, tahan lama, efisien, dan tatal kayu kering, curah tunggu terbuka, dikemas dalam karung atau plastik tebal, berlabel. Yang kedua yaitu bridge, harga ditetapkan dari biaya tenaga kerja, pengolahan dan pengemasan. Karena bahan baku gratis, harga jual lebih rendah dari kompetitor. Yang ketiga yaitu promotion, kunjungan langsung, sampel gratis, testimoni pelanggan awal, serta promosi via WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Untuk line distribusi langsung dari lokasi produksi susukan di pelanggan, awalnya lokal ke Glero dan Deresan, ke depan menjaga di distributor. Untuk alur produksi yaitu yang pertama pengumpulan bahan baku, yang kedua pemilahan, yang ketiga pengeringan, yang keempat pengolahan atau pemadatan, yang kelima pengemasan, yang keenam penyimpanan dan distribusi. Kualitas produk dan konsep kemasan. Untuk kualitas produk yang pertama kadar air di bawah 15% sebelum dikemas melalui proses pengeringan yang terkontrol. Yang kedua, pemilahan untuk memisahkan kontaminan logam atau plastik. Yang ketiga, standar ditetapkan konsisten demi kepuasan dan kepercayaan pelanggan jangka panjang. Untuk konsep kemasan sendiri yaitu karung berbahan plastik tebal untuk menjaga produk tetap kering dan terlindungi selama penyimpanan maupun pengiriman. Desain label memadukan warna hijau dan coklat yang merepresentasikan identitas alami dan ramah lingkungan. Mencantumkan nama merek, bahan utama, berat bersih, serta manfaat dan cara penggunaan produk. Untuk kebutuhan modal awal yaitu ada mesin press brake sederhana, terpal penjemuran karung kemasan, timbangan digital label atau stiker kemasan, biaya operasional bulan pertama. Untuk catatan lebih dilihat sendiri ya. Selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan bulanan dan BEP. Sudah ada 80 karung untuk per bulan dengan total biaya operasional 2 juta per bulan dan harga jual yaitu 25.000 per karung. Usaha mencapai titik impas pada penjualan 50 karung. Setiap penjualan di atas angka ini menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada resiko dan tindakan alternatif. Yang pertama yaitu untuk resikonya fluktuasi volume limbah tergantung order produksi mebel. Yang kedua persaingan dari penjual bahan bakar konvensional yang mapan. Yang ketiga keterbatasan kapasitas produksi pada tahap awal. Yang keempat faktor cuaca melalui proses pengeringan terutama musim hujan. Untuk tindakan alternatifnya yaitu membangun stok bahan baku di musim produksi tinggi sebagai cadangan.
Untuk yang kedua, membangun relasi jangka panjang lewat layanan andal dan harga stabil. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi yang bertahap seiring peningkatan pendapatan. Yang keempat, yaitu menyediakan area pengeringan tertutup atau mode alternatif. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, solusi nyata untuk limbah kayu, peluang nyata untuk usaha. Talamas Wool 77 mengubah limbah tatal kayu yang tidak bermanfaat menjadi produk bernilai ekonomi dengan struktur biaya efisien berkat bahan baku gratis dan pasokan berkelanjutan. Berpotensi mencapai titik impas pada bulan pertama operasional. Untuk saran kedepannya yaitu yang pertama, standarisasi proses produksi untuk konsisten kualitas. Yang kedua, pengembangan peralatan produksi yang lebih modern secara bertahap. Yang ketiga, riset pasar lebih luas untuk segmen pelanggan baru. Untuk yang terakhir yaitu mempertimbangkan sertifikat produk untuk pasar industri lebih besar. Sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.